selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar nih? Udah lama kan kita nggak ketemu, beberapa bulan yang lalu terakhir kali kita ibadah sekolah Minggu. Nah, sekarang kita bakal ibadah lagi di sekolah Minggu untuk ibadah yang pertama kali tahun 2022. Gimana nih? Pada semangat kan semuanya? Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita semua ipatang tutup mata, kita akan berdoa Bapa kami. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya bisa tepuk tangan dan semangat ya nyanyinya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, gimana tadi? Udah pada semangat belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, karena tadi kita udah menyanyikan satu buah lagu, kita akan menyanyi lagi nih untuk menambah semangat kita. Dan sebelum kita pisah kelas, kita akan nyanyi Kerja Buat Tuhan. Semua tetap semangat ya. Kerja buat Tuhan, selalu manisir. Biar pikul salib, selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Kerja buat Tuhan, selalu manisir. Biar pikul salib, selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk pisah kelas. Nah, adik-adik bisa lihat di slide selanjutnya, di video selanjutnya, di mana saja kelas-kelas adik-adik. Oke, tinggal diklik aja waktu di menit yang berapa.
Oke, semangat ya adik-adik semua. Shalom. Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Maria di sini. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu ini, tentunya kita awali dengan doa pembukaan. Sebelumnya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Berdoa adik-adik sama-sama ya. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hingga saat ini Bapa, kami disatukan dalam ibadah sekolah minggu online ini dalam kelas balita batita. Sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu melihara, melindungi, dan menyertai kami. Jaga kami Tuhan, beri kesehatan, kekuatan selalu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan ini cerita mengenai Sakeus. Ya, itu terdapat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah adik-adik, kalau mau jelas lagi, adik-adik minta tolong mama atau papa adik-adik untuk dapat membaca dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, Kak Maria akan ceritakan mengenai Sakeus adik-adik. Sakeus ini orangnya pendek adik-adik ya. Cebol atau ya pendek pokoknya. Lalu adik-adik, dia lagi di suatu tempat. Datanglah Tuhan Yesus di kota Yeriko ya. Jadi Tuhan Yesus menyusuri kota Yeriko. Udah banyak orang adik-adik yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, Sakeus ini melihat dia tidak sampai. Dia bukan tidak sampai, dia tidak dapat melihat karena badannya terlalu pendek. Nah, di sini akhirnya dia jalan, dia mencari pohon. Dia ketemu yaitu pohon ara. Dia naik ke pohon ara, dia melihat Tuhan Yesus berjalan menuju dia. Nah adik-adik, dalam saat Tuhan Yesus berhenti di pohon ara itu, Tuhan Yesus berkata, turunlah Sakeus, aku akan menumpang ke rumahmu. Wah adik-adik, Sakeus sangat bahagia sekali ya, luar biasa. Tapi adik-adik, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka tidak suka. Karena Sakeus ini orang berdosa. Nah, untuk mendengar cerita lebih lanjut adik-adik, saksikan ya video YouTube ini, film cerita Alkitab dalam judul Sakeus. Selamat menyaksikan adik-adik. Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko, ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata,
bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan YouTube Sekolah Minggu Online ini, yaitu Sakeus, dengan judul Sakeus. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa penutup. Tapi adik-adik jangan lupa firman Tuhan ini harus adik-adik mengerti sehingga dapat memahami setiap cerita firman Tuhan melalui YouTube ini adik-adik ya. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang baik, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Hingga saat ini tiba, kami akan menyerahkan kehidupan kami untuk selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkati ya adik-adik sekolah minggu ini dalam kelas balita batita Bapak. Kami serahkan kesehatan dan kekuatan yang selalu Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menerangi kehidupan akan kedua orang tuanya, kakak atau adik, oma dan opa. Biar Tuhan selalu bersama dengan mereka hari-hari ke depannya Bapak. Tuhan selalu mendahului karena Tuhan Yesus yang selalu menolong anak-anak. Berkati guru-guru sekolah minggu yang dalam pelayanan atau yang tidak dalam pelayanan. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kami, menyatukan kami dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, dan selamat beribadah, serta selamat tahun baru buat adik-adik semua. Kakak belum sempat mengucapkan selamat tahun baru nih adik-adik, karena kita belum sempat bertemu secara langsung. Oleh karena itu, selamat tahun baru, kiranya tahun yang baru ini kita semuanya semakin dekat dengan Tuhan, semakin rajin sekolah minggunya, dan semakin pintar juga di pelajaran di sekolahnya. Ya adik-adik, di hari ini adalah hari pertama sekolah minggu kita di tahun 2022. Namun tetap kita masih ibadahnya secara online, belum bisa tetap langsung. Apalagi sekarang pandeminya semakin naik lagi ya kasus COVID-nya. Tapi nggak apa-apa adik-adik, kita tetap semangat, tetap bersyukur karena kita yakin Tuhan Yesus pasti menjaga dan beserta kita. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, sebelum kita belajar firman Tuhan kembali, kakak ingatkan adik-adik untuk persiapkan Alkitabnya, terus buku tulis dan juga alat tulisnya. Oke adik-adik, udah siap semuanya ya? Harusnya sebelum kita mulai ibadah kalian udah harus siapin, jadinya nggak buru-buru lagi. Oke, sekarang kita mau doa dulu. Kita minta pimpinan Allah Roh Kudus untuk memimpin kita dalam pelajaran sekolah minggu kita pada hari ini. Oke adik-adik, ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami anak-anak-Mu boleh beristirahat, dan pagi hari ini kami boleh kembali bangun untuk menyambut hari baru dan kembali beribadah bersama dengan teman-teman sekolah minggu kami, walaupun kami masih ibadah secara online. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini
Kiranya Engkau yang memberkati kami dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini, dalam kami memahami dengan baik pelajaran firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus juga memampukan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat menjadi pelaku firman, sehingga kami bukan hanya pembacanya saja, bukan hanya pendengarnya saja, tapi kami Tuhan mampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Itu ada di kitab Perjanjian Baru. Yuk dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya bersama-sama. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Dan kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Ada 10 ayat. Di sini Alkitab memberikan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita baca ya pertama ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat keempat, mereka menatap dia dan orang itu mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Maaf ya adik-adik, ada suara anjing aku. Lanjut ya, ayat ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat terakhir 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab kita, firman Tuhan pada hari Minggu ini. Sekarang kakak mau jelasin dulu. Jadi di sini kita mau belajar dari kisah Petrus, di mana saat itu Petrus dan Yohanes sedang mau pergi ke bait Allah nih adik-adik. Lalu di depan bait Allah itu ada seorang lumpuh yang dia selalu meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat di depan gerbang bait Allah. Nah, suatu ketika Petrus dan Yohanes bertemu nih dengan orang lumpuh ini. Lalu, apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes? Mereka menyembuhkan orang lumpuh itu. Tapi, kira-kira yang menyembuhkan orang lumpuh itu Petrus dan Yohanes atau Tuhan Yesus ya adik-adik? Tentunya Tuhan Yesus ya adik-adik. Coba kalian baca lagi nih. Di sini di ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi, yang menyembuhkan orang lumpuh itu tetaplah Tuhan Yesus. Cuma Petrus dan Yohanes menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang lumpuh itu.
Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar kalau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus tentunya juga bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Salah satunya mendoakan kesembuhan orang yang sedang sakit. Mau itu kesembuhan keluarga kita, mama, papa, kakak, adik, atau kesembuhan diri kita sendiri, atau kesembuhan teman-teman kita, tetangga kita. Kita bisa mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dan memulihkan adik-adik atau orang-orang yang adik-adik kasihi dari penyakit yang mereka derita. Oleh karena itu adik-adik, jika adik-adik sedang sakit atau ada keluarga sedang sakit, jangan ragu-ragu, langsung datang kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan, meminta kesembuhan dan pemulihan. Tuhan Yesus pasti akan bekerja oleh kuasanya yang dahsyat. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mau mengakhiri pelajaran kita pada hari Minggu ini. Mari kita akhiri juga dengan berdoa. Tadi kita awal dengan berdoa, akhiri juga dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu sehingga kami, anak-anak-Mu boleh kembali belajar firman Tuhan dan kami boleh mengerti melalui firman-Mu pada hari ini melalui Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 bahwa Tuhan Yesus melalui Petrus dan Yohanes menyembuhkan dan memulihkan orang yang sakit lumpuh tersebut. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mendoakan keluarga kami yang mungkin sedang sakit, mendoakan teman-teman kami atau para tetangga kami, orang-orang yang kami kasihi yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, pendidikan kami, kiranya Tuhan Yesus memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan, beri kami hikmat, kepintaran, untuk kami dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, dan juga untuk gereja kami, Gemi Zaitun, agar selalu dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami Bapa, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya adik-adik, sudah selesai ibadah kita, sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa ya, minggu depan ikut kembali ibadah sekolah minggu online ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.